Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitaballah wa sunnata rasulih nural hidayati lid-dhalal wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ifdal wa ba'athahu ila kafatin nasi raf'an lahum ila darajatil kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin alladzi khussa bil mu'jizatil bahiratid dawal wa ala alihi wa ashabihi khairus sahbin fil aqwal wal af'al amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Segala puja dan puji hanya untukmu ya Allah. Salawat dan salam hanya untuk kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan izin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzmah. Marilah bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Semoga Allah memelihara keimanan dan keislaman kita. Kemudian Allah menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan hadis-hadisnya. Dan Allah memberikan kita yang terbaik dan terindah baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pencinta kebenaran, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah kita, diutus oleh Allah untuk manusia, semata-mata hanya untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim. Yang Al-Quran itu bersifat universal dan holistik. Tidak ada satu pun hukum yang terlewat di dalam Al-Quran. Walaqad fassalnal ayat liqaumi yatafakkarun liqaumi yaqilun. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah yang begitu mulia. Dengan kemuliaan akhlaknya, jangankan manusia, sampai Allah sendiri memuji beliau karena beliau mempunyai akhlak dari Al-Quranul Karim. Nah, dalam hal ini terus kita kaji bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan akhlak-akhlak yang mulia, baik akhlaknya kepada manusia biasa atau akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada bagian daripada akhlak yang nilainya mungkin lebih berat daripada langit, lebih luas dari bumi, dan juga tidak terlebih berharga dibandingkan dengan laut, lebih keras daripada batu, lebih panas daripada api, dan lebih dingin dari es yang membeku. Gerangan apa sih yang sebegitu istimewanya daripada akhlak ini? Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, al-buhtanu 'alal baraya asqalu minas sama. Membuat berita bohong atau fitnah terhadap manusia itu lebih besar, lebih berat dibandingkan dengan langit. Orang yang memberikan informasi tetapi informasinya dusta, informasinya bohong atau bahkan bisa menjadi fitnah, maka balasannya lebih berat dari langit. Na'udzubillah. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an,
Atau juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Orang yang gemar berbuat adu domba tidak dapat masuk surga. Beliau juga bersabda, laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala anamin. Tidaklah masuk ke dalam golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dengki, hasud, orang yang adu domba dan juga orang yang berdukun. Dan aku pun tidak akan masuk kepada golongannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau sudah kita tahu bahwa ada yang lebih berat dari langit, yaitu perbuatan fitnah, adu domba, informasi dusta, maka kita jangan kita lakukan perbuatan seperti itu. Dan kalau kita tidak melakukannya, berarti kita sudah menjalankan akhlak yang mulia, kita mempunyai hati bersih. Kemudian apalagi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wal haqqu awsa'u minal ardi. Dan yang hak, hal yang benar itu lebih luas daripada bumi. Qulil haq walau kana murra. Sampaikanlah yang hak walau kedengarannya terasa pahit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkata kepada sahabatnya, ya Allah, ishhad qad ballaghtul haq qad ballaghtur risalah. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan yang hak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-haqqu birrabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kita sekali-kali menjadi orang yang ragu-ragu, yaitu Al-Quranul Karim. Semua yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang termaktub di dalam Al-Quran, itu semuanya benar. Tidak ada skenario di luar daripada keinginan Allah. Nah, kalau kita sudah melakukannya, menyampaikan yang hak katakan hak, qulil haq, katakanlah yang hak. Sampai-sampai kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada hamba yang benar, dan berilah hamba kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkanlah kepada hamba ya Allah yang batil, dan berilah hamba kekuatan untuk menjauhinya. Nah, ini bagi siapa saja di antara kita yang melakukan perbuatan hak, berkata yang hak, berkata yang benar, berbuat yang benar, maka balasannya lebih berat, lebih luas daripada bumi. Subhanallah. Jujur adalah modal yang paling utama untuk membangun negara Indonesia yang kita cintai. Seandainya para pejabat dan seluruh elemen yang ada di Indonesia bersifat jujur, insya Allah negara ini menjadi negara yang super power, negara yang bisa memberikan kemanfaatan kepada negara-negara yang lain. Baik sahabatku, terus apalagi yang lain? Kemudian Imam Ali pun berkata, wa qalbul qani aghna minal bahar. Hati yang qanaah, hati yang qanaah itu lebih mahal daripada lautan. Kita bisa bayangkan lautan, segala sumber yang ada di situ, Masya Allah luar biasa. Tetapi ada yang lebih mahal daripada lautan. Apa sih arti qanaah tersebut? Qanaah yaitu menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menggapai ridha Allah. Qanaah. Sampai ada satu komentar dari seorang ulama sufi. Ketika itu beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, ya Syekh, adakah orang yang berkah, adakah orang yang mempunyai sifat qanaah pada akhir zaman ini? Beliau mengatakan sangat jarang. Di antara orang yang qanaah yaitu gambaran yang sangat ringan, dia mempunyai baju tidak banyak, punya satu ingin miliki kedua, punya dua ingin miliki tiga, punya tiga ingin keempat, dan seterusnya. Ini yang disebut tidak qanaah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kita yang menjalankan, melaksanakan, mengamalkan sifat qanaah ini, maka seluruh langit dan bumi akan tunduk kepadanya, akan mengabdi kepadanya. Kemudian apalagi? Imam Ali karramallahu wajhah beliau berkata, wa qalbul munafiq asyaddu minal hajar.
hati orang munafik lebih keras daripada batu. Munafik, apa sih itu munafik? Zul wajhain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai dua wajah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata-kata orang munafik yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ketika mereka orang munafik bertemu kepada orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami bersama kalian, kami termasuk orang yang beriman. Tetapi ketika sudah berpisah dari orang yang beriman, kemudian mereka bertemu dengan kelompoknya, dan di antara mereka berkata, kami adalah keluarga kalian. Kami tadi mengucapkan dengan orang-orang yang beriman, hanya meledek mereka, hanya menipu mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Hanya meledek mereka, berarti mereka meledek Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan meledek mereka, tapi mereka, Allah yang akan menipu mereka, tapi mereka tidak menyadarinya. Makanya zul wajahain, munafik, orang yang punya sifat kemunafikan ini, hatinya itu lebih keras daripada batu. Kalau orang sudah mempunyai sifat munafik di dalam dirinya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik nanti di akhirat akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dasar neraka. Na'udzubillah. Kemudian wasultan al-jairu aharru minan nar. Pemimpin yang jahat, sultan yang jahat, penguasa yang jahat, yang tidak sayang kepada rakyatnya, yang zalim kepada rakyatnya, baik secara halus ataupun terang-terangan, sultan jair, penguasa yang jahat seperti ini, itu lebih panas daripada api. Yang pertama kali akan Allah siksa di hari kiamat, khususnya di padang mahsyar, adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Ini sangat luar biasa. Siapa saja mereka di antara pemimpin yang dikategorikan? Pemimpin di antaranya adalah kepala keluarga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa zawju ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang suami, seorang laki-laki memimpin dalam keluarganya, dan pemimpin keluarga itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikategorikan lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Tumpu-tumpu kepemimpinan itu yang akan Allah minta pertanggungjawabannya. Makanya Rasulullah SAW sangat takut ketika beliau menerima jabatan tertentu. Sampai sahabat-sahabat Rasul pun demikian. Yang pertama kali diucapkan oleh sahabat Rasul ketika menjadi Amirul Mukminin, beliau berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, sebaliknya sekarang ini, mereka yang ingin menjadi pemimpin berebut sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, sodok atas dan lain sebagainya. Yang halal tidak diperdulikan, yang haram disikat terus. Ya Allah, kalau ingat tanggung jawabnya, Masya Allah, lebih panas dari api adalah pemimpin yang jahat. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjadi pemimpin yang baik, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 karakter manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala atas teriknya mentari, teriknya matahari di padang mahsyar nanti. Di antaranya adalah imamun adil, adalah imam yang adil, imam yang sayang, pemimpin yang sayang sama rakyatnya, pemimpin yang baik. Insya Allah kita yang menjadi pemimpin berusaha, jika belum menjadi pemimpin yang baik, berusaha ingin menjadi pemimpin yang baik. Insya Allah. Dunia sangat sementara, hidup cuma sekali, tetapi hidup di akhirat kekal abadi. Kalau kita mendapatkan kenikmatan akhirat, alhamdulillah. Tapi kalau kita hidup di akhirat tapi mendapatkan siksa, na'udzubillah min zalik, tidak mati-mati lagi, kita hanya merasakan sakit yang luar biasa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan naris salimin. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Ustaz Haji Muhammad Amin mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.